Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak? Saya Mas Rida, mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi 9 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah soalnya, menurut Anda apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah tersebut juga saya rasakan di tempat saya bekerja? Itu saya rasakan di tempat saya bekerja, di mana saya bekerja di SD Negeri Mulung Mandiri 4 Kota Cimahi. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa negara OECD atau negara-negara maju menetapkan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Sama di sekolah saya juga ya, karena negara Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan termasuk masyarakat terpinggirkan atau yang tidak mampu, hanya mungkin ada keberhasilannya atau ada enggaknya, seperti itu persamaannya. Terus memberikan bantuan finansial pada pendidikan, pada bidang pendidikan seperti negara OECD. Ini memberikan bantuan finansial. Sama di Indonesia juga, di tempat saya bekerja juga ada beasiswa bagi masyarakat, bagi anak-anak yang berprestasi. Seperti adanya Kartu Indonesia Pintar. Ini biasanya anak-anak akan memperoleh bantuan pendidikan untuk biaya ATK sekolah dan juga baju seragam dan lain-lain gitu. Ini biasanya diberikan per 3 bulan sekali, seperti itu. Terus ada juga dana alokasi khusus bagi daerah tertinggal. Ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang memang sudah tidak layak lagi untuk ditempati sebagai tempat pendidikan. Kemudian adanya peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi keberagaman siswa. Kalau di negara OECD ini adanya pengakuan keberagaman migran ya. Kalau di sini ada peningkatan kompetensi guru khususnya untuk bisa mengajar anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian adanya kerangka hukum yang mengatur ketimpangan akses pendidikan. Di Indonesia juga sama, bahwa ada undang-undangnya dalam pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian adanya evaluasi seperti asesmen nasional untuk menilai kualitas pendidikan. OECD juga sama, memiliki evaluasi untuk menilai kualitas pendidikan. Perbedaan dengan negara OECD adalah kebijakan yang diambil oleh negara OECD lebih menyeluruh, terintegrasi dalam kebijakan pendidikan, sedangkan di Indonesia masih mengalami kendala dalam koordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat atau organisasi lainnya. Kemudian data yang digunakan lebih mendalam, menyangkut data kualitatif, kuantitatif, hasil riset dan evaluasi, text mining dan lain-lain. Kalau di OECD seperti itu sudah mendalam, sedangkan di Indonesia data yang digunakan tidak mendalam. Misalnya pencatatan data daerah tertinggal aja masih belum menggunakan data digital yang kuat. Terus masih banyak data yang tidak akurat, tidak real time dan tidak merata. Negara OECD juga biasanya menerapkan prinsip melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perumusan kebijakan seperti orang tua, guru, siswa, masyarakat, LSM, sektor swasta, organisasi profesi dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia yang di Indonesia itu kurang melibatkan kelompok kepentingan seperti kebijakan dari atas ke bawah tanpa adanya pelibatan masukan dari bawah. Biasanya dari atas ada aturan tapi yang di bawahnya tidak dilibatkan untuk menentukan keputusan tersebut. Untuk jawaban nomor 2, ya, bagaimana cara negara maju, negara OECD dalam mengatasi masalah pendidikan? Mereka itu mengatasinya adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Ya, berarti walaupun apapun perbedaannya di negaranya itu, anak-anaknya tetap diberikan pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Seperti kebijakan yang menunjukkan kesetaraan dan keberagaman, memperkuat koordinasi antara lembaga pendidikan, juga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian memberikan bantuan dana atas dasar prinsip keadilan, misalnya memberi bantuan dana bagi masyarakat miskin, memberi beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Kemudian cara lainnya adalah memperkuat sistem pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru agar mampu menyelesaikan masalah keberagaman disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian mengadakan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas. Kemudian kaitan artikel yang membahas tentang OECD ini dengan materi MPDR
5032 studi komparatif pendidikan di berbagai negara, modul 7 itu sangat relevan dalam mendukung capaian pembelajaran di modul 7 karena artikel ini menganalisis tren kebijakan dari banyak negara maju ya, selaras dengan modul 7 yang mengajak mahasiswa memahami bagaimana ketimpangan diatasi di berbagai negara. Kemudian modul 7 ini menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti. Artikel OECD ini menggunakan metode text mining untuk menganalisis dokumen kebijakan yang merupakan contoh nyata penggunaan data, terutama data analitik ya dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Kemudian fokus artikel pada kesetaraan akses dan kualitas pendidikan ini mencerminkan perhatian utama modul 7 terhadap pendidikan sebagai alat inklusi sosial. Kemudian adanya strategi kebijakan yang bisa dijadikan referensi untuk mengevaluasi kebijakan yang sesuai dengan kerangka yang dipelajari dalam modul 7 mengatasi kesetaraan akses pendidikan. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan kerangka global tentang kebijakan yang diambil yang bisa dibandingkan dengan kondisi Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa artikel tentang masalah pendidikan di negara OECD tersebut bisa dijadikan referensi utama untuk memahami materi yang ada dalam modul 7 MPDR 5032. Kemudian jawaban nomor 3 dengan pertanyaan bahwa silakan uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, yaitu materi pengayaan artikel 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum di Jepang yang mengimplementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Kurikulum di Jepang itu, kurikulum nasional itu adalah bernama The Course of Study. Pemerintah Jepang itu melalui MIXT, Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology mengatur sistem kurikulum nasional yang dikenal sebagai Course of Study. Kurikulum ini menjadi standar minimum yang harus diikuti oleh semua sekolah di negara Jepang, juga baik di negeri maupun di sekolah swasta, dan direvisi secara berkala sekitar 10 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tujuan kurikulumnya adalah untuk membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, terampil dalam berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan global. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, pembentukan moral, serta keterampilan sosial. Fokus dari kurikulum tersebut adalah untuk memperoleh kompetensi abad 21. Revisi kurikulum pasca 2008-2009 memperkenalkan penekanan pada kompetensi berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, penguasaan informasi dan teknologi, serta pembelajaran lintas mata pelajaran interdisciplinary learning. Pendekatan ini diarahkan untuk menyelesaikan pendidikan Jepang dengan kompetensi kunci yang menjadi dasar penilaian dalam PISA, Program for International Student Assessment. Hubungan kurikulum dengan skor PISA yang tinggi ini adalah merupakan satu pencapaian dari Jepang, di mana hasil PISA pada tahun 2013, Jepang itu mengalami penurunan masalah pendidikan yang menjadi perhatian serius. Akibatnya Jepang melakukan reformasi kurikulum nasional untuk menekankan pengembangan kemampuan berpikir dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata sebagaimana yang diukur oleh PISA. Jadi yang akan indikator yang diukur oleh PISA itu dilakukan cara supaya meningkat oleh Jepang gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu memperoleh hasil pencapaian, yaitu dengan adanya reformasi kurikulum, Jepang kembali menunjukkan peningkatan skor PISA terutama dalam matematika, literasi membaca, dan sains. Hal ini menunjukkan keberhasilan integrasi antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan global. Kemudian adanya kebijakan berbasis bukti. Di sini Jepang juga mencontoh pendekatan berbasis data, evidence-based policy, menggunakan hasil evaluasi internasional untuk memperkuat kualitas pendidikan. Hal ini membuat pendidikan Jepang responsif, adaptif, dan konsisten dalam mempertahankan kualitas atau mutu pendidikannya. Saya pikir sekian untuk jawaban diskusi 9 mata kuliah MPDR 5032. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.